Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku, maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku. Maukah kau tuh menjadi yang pertama, yang selalu ada di saat pagi membuka mata. Oh, izinkan aku memilikimu, mengasihimu, menjagamu, menyayangimu, memberi cinta, memberi semua yang engkau inginkan. Selama aku mampu, aku akan berusaha mewujudkan semua impian dan harapan untuk menjadi kenyataan. Kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku. Maukah kau tuh menjadi yang tetap, jadi yang selalu ada di saat pagi membuka mata. Jadilah yang terakhir untuk jadi yang pertama, untuk jadi selamanya. Maukah jadi pilihan, jadi pilihanku terakhir dalam hidupku. Maukah jadi yang tetap, jadi yang selalu ada di saat pagi. Maukah jadi pilihan, jadi pilihanku terakhir dalam hidupku. Maukah jadi yang tetap, jadi yang selalu ada di saat pagi membuka mata. Jadilah yang terakhir untuk jadi yang pertama, untuk jadi selamanya. Lagu dari Malik and the Essentials, pendengar dengan pilihanku. Dan 14 Februari lalu kita sudah memilih ada 5 kertas surat suara yang harus kita coblos. Ada perwakilan yang memang sudah kita tentukan pilihannya gitu ya. Dan tentu dalam setiap penyelenggaraan pemilu juga selalu ada banyak orang yang tertarik untuk menjadi caleg. Dan keinginan menjadi calon legislatif atau caleg ini ya pastinya ingin membawa perubahan yang baik untuk lingkungan sosial dan juga negara. Tapi terlepas dari niatan baik caleg tersebut, banyak masyarakat yang kerap mempertanyakan berapa sih biayanya, modal jadi caleg seperti apa, mentalnya juga harus bagaimana. Karena yang namanya nyalek tuh bukan hanya siap untuk menang saja, tapi juga harus siap kalah. Ini yang akan menjadi pembahasan kita di Bincang Pagi yang akan dipandu rekan Maulana Isnarto, pendengar, menghadirkan 2 narasumber yaitu
Dr. Lahargo Kambaren SPKJ, psikiater dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi, dan juga ada Karnain Aisyar, anggota DPRD Kota Bogor. Selain Anda bisa mendengarkan di Pro 1 RRI Bogor kanal Informasi dan Inspirasi, Anda juga bisa menyaksikan melalui YouTube RRI Bogor Official. Jadi segera kita bergabung untuk mengikuti Bincang Pagi edisi hari ini 26 Februari 2024. Selamat pagi dan salam jumpa di edisi hari ini. Kita dalam Bincang Pagi dan pasti Anda sudah pantau juga di sosial media kami apa yang akan kita bincangkan di pagi hari ini. Karena ini memang kita harus terus memantau fenomena-fenomena pasca pemilu tuh. Tidak hanya soal perolehan suara yang masih jadi perdebatan, kemudian ada soal kecurigaan kecurangan atau hak angket, tapi yang nggak boleh kita lupa gimana mental politik bangsa ini kan gitu ya. Mental politik bangsa ini ditentukan oleh mental politik calon-calon anggota legislatif. Saya Maulana Starto di kesempatan kali ini karena memang sebenarnya ini bukan isu baru sebenarnya. Ini isu yang setiap 5 tahun itu berkembang. Karena setiap ada caleg-caleg baru kadang-kadang lihat muka-muka caleg ini aneh-aneh juga nih kan. Kalau tamu saya 2 kali nanti dilihatin di kamera nggak aneh sebenarnya. Tapi ada beberapa caleg-caleg termasuk teman saya sebenarnya. Saya mulai tanya tuh, dia nyalek kan, dia kasih kartu nama, terus dia bilang, bro nanti coblos gua ya gitu ya. Pertanyaan saya tuh langsung sebagai jurnalis saya bilang, lu yakin lu jadi caleg lu kan gitu ya, karena saya tahu kesehariannya kan. Terus saya tanya itu, lu yakin nggak gila nih udah jadi caleg? Baik, kita akan sambut 2 narasumber kita. Tadi sudah disebutkan Marisa di awal bincang kita. Yang pertama Dr. Lahargo Kambaren. Terima kasih dokter. Terima kasih Kang Maulana. Ini mukanya nggak capek ya? Enggak. Udah banyak rawat jalan atau rawat inap? Rawat jalan, rawat inap ada yang berhubungan dengan pemilu. Nanti kita spill. Selanjutnya ini tamu saya Pak Karnain ini aman. Jadi saya sebelum mengundang beliau itu saya lihat dulu dok. Perolehan suara direkap, dihitung suara di kpu.go.id aman nggak nih kan? Ternyata aman. Suara tertinggi sementara dari fraksi PKS ini kan, dan kayaknya menguasai Kota Bogor kembali. Jadi kalau aman, ini makanya saya disclaimer ketika ngundang beliau, dok ini bukan menganggap dokter gila nih bukan kan gitu ya, tapi Pak Karnain ini kita ingin tanya pressure bagaimana kan gitu. Tapi gini, kita ingin tanya karena tadi saya bilang bahwa ini bukan isu baru, tapi saya ingin ke Pak Karnain dulu. Saya ingin tanya sebenarnya, ini Pak Karnain, saya nggak paham ya, pasti Anda adalah orang yang senior dalam politik dan menggeluti politik itu udah lama sebenarnya ya. Proses atau mungkin fenomena orang gila pasca nyalek itu sebenarnya memang, atau mungkin ada persepsi sendiri yang mungkin ingin Anda sampaikan ke masyarakat, karena sekali lagi kalau makanya di flyer saya itu sebutkan bahwa sebenarnya nyalek siap menang, siap gila tapi saya coret, siap kalah maksudnya kan gitu. Itu gimana? Menurut Anda gimana tuh fenomenanya itu? Iya, jadi pemilu adalah salah satu momentum politik yang di dalamnya ada kontestasi, sederhananya adalah perebutan kursi. Jadi dari kontestan 17 parpol yang ikut dalam partisipasi pemilu 2024, ini kalau di Kota Bogor ini kuota kursinya 50. Kalau misalnya satu di dapil Tanah Sareal misalnya ada 10 kursi, kuota kursinya kali 17 sudah 170. Kita ada 5 dapil, jadi kurang lebih 1018 ya, kalau nggak salah ada 1018 daftar calon tetap yang kemudian ikut dalam kontestasi itu untuk bertarung merebut simpati masyarakat, untuk mengambil porsi kursi yang hanya 50. Artinya hanya 5% peluangnya itu kalau kita menggunakan teori dari peluang. 1.800 itu? Ya, dari 1018 calon itu kita berebut 50 kursi. Artinya kan cuma 5%. 5% peluangnya kalau kita menggunakan teori peluang. Artinya kalau kita berangkat dari teori peluang, memang sesuai dengan judul bincang kita pada pagi hari ini, siap menang siap kalah itu harus menjadi mindset di backbone-nya masing-masing calon. Betul. Nah, dan itu kan proses di internal partai juga berlangsung sangat panjang kan, mulai penjaringan, penyaringan, kemudian
penetapan daftar bakal calon anggota dewan sebelum didaftarkan ke KPUD, itu mendapatkan pengesahan dari SKDPP. Tapi mungkin kalau saya tanya, proses stres itu mulai sejak proses apa? Kan gitu ya, rupanya kan orang cuma tahu bahwa orang jadi caleg, dapat nomor, dicalonkan dan sebagainya. Tapi kita ingin tahu sebenarnya mulai kapan proses stres itu sudah dimulai sebenarnya? Ya, ketika kita ingin berkontestasi di politik itu. Sesuai dengan kebijakan partai masing-masing, tahapan pemilu itu kan sudah dipublikasikan oleh KPU. Sehingga tahapan sebelum masuk pada pendaftaran calon itu sudah mulai berproses di internal partai. Jadi itu prosesnya cukup panjang ya. Ada yang mungkin 2 tahun sebelumnya, ada yang mungkin 1,5 tahun sebelumnya. Karena kan kita kemarin durasi kampanye formalnya itu hanya 75 hari sebelum hari pencoblosan. Nah, sehingga proses sebelumnya itulah yang sebenarnya juga menjadi proses yang tidak terkomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat di internal partai, sebenarnya sudah berproses cukup panjang. Artinya itu proses stres itu udah mulai dari situ? Sudah mulai dari sana sebenarnya. Kalau kita mau secara terbuka mengkomunikasikan kepada masyarakat. Tapi kan gini, proses untuk jadi caleg itu bukan proses ujuk-ujuk kan? Saya nggak nanya Pak Karnain yang sangat berpengalaman dalam politik atau menjalani, karena incumbent kan, karena memang anggota DPR sebelumnya kan gitu. Tapi saya juga mulai mempertanyakan, jangan-jangan nih orang tiba-tiba mikirnya jadi caleg gitu. Karena kan kayaknya caleg itu berlaku untuk semua orang. Misalnya kalau saya nih jadi jurnalis misalnya, memilih jadi jurnalis itu kan persiapannya bahwa saya kan nggak ujuk-ujuk jadi jurnalis tuh, ada experience dulu, ada pengalaman, ada pelajaran yang harus saya lakukan sehingga saya siap jadi jurnalis. Tapi caleg kayaknya kapan aja bisa mau jadi caleg, kayak bisa masuk aja tuh, itu gimana tuh? Ya, ini kembali kepada kebijakan internal masing-masing parpol ya. Jadi ada yang bisa dikatakan begini, ada proses kaderisasi yang memang mempersiapkan calon anggota legislatif itu dipersiapkan melalui proses interaksi kerja dan kinerja anggota partai, kemudian masuk dalam proses penjaringan dan penyaringan. Nah, ini ada juga dengan pertimbangan serta strategi pemilu masing-masing parpol, kemudian bisa juga merekrut dari tokoh-tokoh eksternal partai yang kemudian dianggap punya kekuatan untuk menjadi vote getter. Tapi dilihat nggak background orang? Saya kan nggak paham juga, misalnya kalau partainya yang lagunya setiap hari di TV itu tiba-tiba Aldi Taher ya kan, Dede Sunandar tuh bisa jadi caleg itu kan, saya mikirnya gila aja kan gitu ya. Tapi ada fenomena juga tuh di Boyolali kan, si Kuku dari Demokrat itu pengamen yang suaranya tertinggi sekarang. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya nih kayaknya semua orang bisa jadi caleg tanpa memperhatikan background dan lain-lain, sehingga proses stressing yang berat di internal partai kayaknya saya nggak paham. Wajar kalau udah jadi setelah kontestasi banyak yang gila gitu. Itu posisinya begitu nggak hipotesanya? Memang kalau bobotnya memang ketika mulai sudah pada tahapan masa kampanye sampai pada proses pemilihan itu ada kurva yang meningkat mungkin dok ya. Ya stressingnya akan meningkat gitu. Makin tinggi ya. Karena nanti tantangannya adalah sudah pada proses untuk merekrut suara bagi para calon legislatif. Nah kemudian tadi ketika tidak dimulai dengan proses kaderisasi yang dialami oleh masing-masing calon legislatif, itu memang kemudian ada peluang ketika tidak ada kesiapan mentalitas yang dibangun sejak awal, sehingga tidak siap menerima konsekuensi ketika ada teori peluang tadi. Ya, itu kan, ada itu yang kata, jadi, ada yang tidak gitu. Betul, ada kata Mas Bambang Pacul kan, Korea ini kan ya. Jadi Korea ini tuh orang yang pada saat dulunya tuh pada fase di mana kemiskinan ekstrim gitu. Jadi ketika dia masuk DPR tuh di Korea tuh mentalitas orang luar biasa. Mungkin agak gila sedikit memang kata Bambang Pacul itu. Tapi Bambang Pacul berhasil ya politisi. Malah anaknya adalah anggota DPD dengan suara yang bisa ngalahin Komeng tuh katanya. Di Jawa Tengah kayaknya. Itu luar biasa. Tapi kita mulai spill ke Dr. Lahru Kambare nih. Saya ingin tanya nih, karena beberapa rumah sakit Indonesia itu katanya udah nyiapin ruangan khusus untuk caleg stres, caleg gila tuh kan gitu ya. Kemudian kemarin saya konfirmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong ya, kalau nggak salah ya, di Rumah Sakit Kabupaten Bogor, nyediain dok. Jadi memang udah siap-siap
dalam kontestasi politik ini bukan lagi soal kita menyiapkan untuk orang yang kalah, tapi menyiapkan untuk orang gila juga sebenarnya. Itu bisa di-spill tuh kondisi di Marzuki Mahdi gimana nih Dok ya? Iya, kalau kami di Rumah Sakit Marzuki Mahdi ini kan suatu hal yang udah rutin ya, setiap 5 tahun atau setiap ada pemilihan umum ataupun pilkada, ya kita prepare memang sesuai dengan sistem layanan yang kita udah siapkan, baik itu rawat jalan ataupun rawat inap, pengobatan dan berbagai fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk ruang rawatnya. Artinya tidak ada yang khusus sekali lah, tapi kita memberikan ekstra perhatian terhadap kemungkinan adanya mulai dari calegnya ataupun tim suksesnya, keluarganya ataupun masyarakat umum. Ternyata masyarakat umum yang terpapar terus-menerus dengan informasi tentang masalah pemilu ini itu bisa juga membuat mereka. Maksud Anda yang di WA grup gitu ya? Iya benar. Itu bisa jadi gila juga? Iya, istilahnya gangguan jiwa lah ya, kita nggak pakai istilah gila. Jadi ini cerita aja nih Dok ya, di komplek perumahan saya itu di Sentul itu. Jadi sampai harus rapat gara-gara WA grup tuh Pak Karnain, ya kan? Iya. Karena berbagai macam informasi. Waktu itu kita rapat tuh saya bilang, ini bisa nggak grup warga kita hentikan aja soal capres-capres nih. Mungkin capres-capres akan lebih tinggi intensitasnya ya dibanding, karena informasi warga nggak dapet nih kan gitu ya. Yang kejadian tuh menarik Dok. Jadi orang yang, karena saya bilang nanti kalau menang Jumawa, kalau kalah nggak mau terima kalah nih pasti. Saya bilang lanjut terus WA-nya. Itu marahnya di luar norma menurut saya. Ini bapak-bapak udah tua marah-marah nih. Saya bingung juga kan kalau saya layani bapak-bapak marah kan saya stres. Nah itu kondisi di mana yang tadi dokter bilang? Iya, itu termasuk gitu ya. Tetapi juga informasi, istilahnya kalau kami bilang tuh ada tsunami informasi. Gitu ya. Tsunami informasi itu kita ini kan punya kapasitas ya menerima informasi apa yang kita lihat, dengar, baca, alami dan saksikan. Kalau itu sesuatu hal yang terus-menerus, hal-hal yang mengagetkan, berbahaya atau menakutkan, bikin cemas, itu akan membuat seseorang itu keluar tuh hormon stresnya yang kita sebut kortisol. Nah kalau kortisol itu keluar di otak, maka dia akan bikin sensasi yang nggak nyaman atau kita sebut gejala stres. Nah gejala-gejala stres itu bisa mengenai siapa saja, baik tadi peserta pemilunya, caleg atau capresnya, keluarga, tim sukses ataupun anggota masyarakat tadi. Atau gitu anggota KPPS. Nah anggota KPPS ada yang masuk dirawat. Nah gitu, jadi dia kelelahan lah ya, burnout, dan juga memang udah ada riwayat gangguan kecemasan dan depresi sebelumnya, sehingga ketika dia lelah secara fisik dan mental itu menjadi stresor yang membuat kapasitas mentalnya menjadi menurun, akhirnya drop dan muncullah berbagai gejala-gejala gangguan kejiwaan yang membuat dia harus mendapatkan perawatan. Oke, mungkin bisa cerita Dok, yang ditangani itu ciri-cirinya bagaimana tuh? Gitu ya, mungkin ada korban. Caleg udah ada? Caleg ada. Udah ada gitu. Ya? Bukan dari partai Pak Karnain kan? Iya. Confidentiality lah ya. Janganlah ya kan. Tapi boleh lah. Ya, jadi untuk apa yang lagi ditangani itu gimana? Bisa cerita nggak itu? Bisa. Jadi yang ditangani ada yang rawat jalan dan rawat inap. Kalau yang rawat jalan rata-rata gejala-gejala stres yang muncul. Gejala stres itu kan ada 4 komponen ya. Yang pertama gejala emosional. Dia menjadi lebih sensitif, lebih irritable gitu ya, marah, sedih, murung. Nah, itu gejala emosi namanya. Kemudian ada gejala fisik nih. Gejala fisik itu mulai sakit kepala, jantung kok berdebar lebih kenceng, asam lambung naik, GERD, mual, kembung misalnya, kemudian otot-ototnya menjadi tegang, itu gejala fisik. Kemudian gejala perilaku, pola makan dan pola tidurnya terganggu, insomnia, nggak bisa tidur pada malam hari atau terbangun-bangun, atau pola makannya terganggu, ada yang selera makan menurun, ada yang makan terus, binge eating jadinya. Iya, baru gejala kognitif gitu, pikiran, jadi mulai lupa-lupa, fokus konsentrasinya jadi menurun. Nah itu adalah tanda dan gejala stres, dan kalau dibiarkan berlarut-larut, itulah yang bisa berujung kepada gangguan kejiwaan. Nah itu kan menarik ya, kalau kita bicara soal tanda-tanda begitu, hampir semua kita mungkin pernah mengalami. Benar. Tapi kenapa korban korban pemilu, caleg itu, korban pemilu itu lebih lebih cepat gitu. Iya.
terjadinya tuh lebih cepat gitu. Nah itu yang ingin saya tanya, kok Betul. ini kan sebenarnya biasa aja, tapi kenapa bisa lebih cepat terjadi dan agak parah gitu loh, gimana Iya. tuh? Jadi ada stresor yang berat, setiap orang kan punya namanya ekspektasi. Ekspektasinya ditaruh di sini oleh dia, sementara realitinya di sini. Oke. Dia udah tingkatin effort untuk kejar ekspektasi. Tapi ternyata nggak bisa juga mencapai. Gap yang terlalu besar antara ekspektasi dan reality ini, kalau nggak disikapi dengan baik, itu yang bisa jadi stresor yang berat. Dan dia harus lowering expectation atau belajar untuk acceptance, menerima. Tapi kan nggak mungkin gitu. dalam politik kita nurunin target. Pasti. Iya kan? Kan Nah, tadi Pak Karnain bilang, betul. di 1118, Ya. perebutan 50 kursi, targetnya cuma 1 Dok, Yes. menang. Betul. Itu gimana kita bisa lower Ya, expectation tuh? itulah berarti ekspektasi dia akan stagnan di situ. Sementara realita yang dia dapatkan masih di sini. Muncul tuh yang namanya tahapan stresnya. Yang pertama shock and denial, kaget, menolak. Kok segini ya angkanya? Kok perolehanku begini? Shock and denial. Baru yang kedua adalah fase anger, marah, emosi, marah sama tim suksesnya, sama masyarakat. Ada yang udah memberikan sesuatu mungkin ditarik lagi gitu ya. Baru fase bargaining, tawar menawar. Aduh seandainya dulu begini, aduh seandainya aku nggak ikut, aduh seandainya begini. Nah, baru yang keempat fase depresi. Nah itulah udah mulai tuh. Sedih, murung, menangis, nggak semangat, energi drop, sampai ada yang punya keinginan untuk mengakhiri hidup, berpikir tentang kematian. Iya. Nah, kalau udah ada ya? Sudah ada. Udah ada dan kita bisa lihat di sosial media sih, gantung Betul. diri dan sebagainya. Benar, dan kalau kita bisa mendukung, mendampingi mereka yang melewati fase ini, masuklah ke fase yang sehat, namanya fase acceptance, menerima dengan ikhlas dan kembali kepada kehidupan yang bermakna. Itu fase yang akan dilalui itu ketika seseorang menghadapi trauma, konflik atau masalah yang berat. Oke, saya tanya ke Pak Karnain, ini soal ekspektasi itu menarik Pak. Apakah memang Pak Karnain pada saat awal mencalonkan diri menjadi anggota dewan udah pasang ekspektasi memang tinggi banget? Ya, kalau di internal partai kami itu kita tetap menggunakan pendekatan kolektif kolegial. Jadi partai punya target. Oke. Kemudian target itu kemudian didistribusikan, disebar. Komponen pemenangan itu kan bukan hanya caleg, ada struktur partai, ada kader partai, ada komunitas yang dibina oleh partai. Jadi kita distribusikan sehingga kekuatan yang kita ukur adalah ekspektasi yang kira-kira mendekati kepada capaian yang diinginkan. Sehingga semua partai begitu nggak? Ini kan kalau mendengar keterangan Pak Karnain kayaknya rapi banget nih. PKS ya kan, nggak apa-apa sebut partai juga nggak apa-apa, slow aja. Ya, jadi kalau di PKS aman kan di parlemen threshold aman kan? Insya Allah. Nggak tahu artinya kan rapi banget gitu loh. Apa memang begitu atau gimana sih? Ya kita memang berangkat dari keinginan menjadi good governance partai. Jadi sehingga termasuk di dalam kontestasi pemilu ini juga kita mengatur strategi pemenangan kita agar tekanan beban itu tidak pada satu titik sentral calon anggota legislatif. Nah, kalau secara personal gimana menentukan targetnya? Ya menentukan target kan ini tadi kita, Dr. Kambadan ngomong itu kan juga kenyataan juga bahwa setiap orang itu pasti punya hitung-hitungan, kayaknya suara gua 10.000 deh, 20.000 deh, 30.000 pas dicolok 495 misalnya kan. Itu ekspektasi personal gimana ngukurnya? Ya, ekspektasi personal ini makanya kemudian dielaborasi melalui pertemuan-pertemuan kolektif sesama calon anggota legislatif. Jadi memang kita sesama calon anggota legislatif di internal partai juga kan bertanding nih. Iya, betul. Kalau dalam bahasa kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencapai hasil terbaik. Betul. Nah, tetapi kita tetap membagi peran, termasuk nanti dalam manajemen daerah pemilihan kita berbagi tugas, berbagi wilayah, sehingga nanti pembagian-pembagian itu membantu tensi atau tekanan beban yang dipikulkan kepada masing-masing calon anggota legislatif ini bisa terdistribusi. Oke. Nah, jadi masing-masing kita misalnya saya punya target sekian, teman saya sekian, dan satu tim ini nanti kolektif. Tapi sebagai partai kader, partai rapi gitu, saya ingin tanya, saya sih nggak menutup kemungkinan mau partai serapi apapun punya caleg yang stres. Saya nggak bilang dengan gangguan jiwa lah, tapi ada nggak kader partai yang atau minimal menggunakan partai itu akhirnya stres juga karena memang nggak sesuai ekspektasi itu, Pak Karnain? Ya kalau sampai hari ini nggak ada ya di PKS ya, terutama di Kota Bogor ya. Kita berbicara di lingkup yang betul, terjangkau oleh Karnain di sini. Itu? Kota Bogor. Jadi
nggak ada insya Allah. Amin. Jadi, ya, nggak masalah. Artinya mungkin kalau di kalau partainya Pak Karna ada kecewa ya mungkin ya. Nah, Tapi kekecewaannya tuh levelnya di mana tuh? Saya ingin tanya juga. kekecewaannya adalah karena tidak mencapai target. Betul. Nah, kemudian kan kita ada forum evaluasi juga apa yang menyebabkan menjadi titik lemah sehingga target yang dicanangkan, yang disusun bersama ini tidak tercapai. Nah, ekspresinya gimana tuh yang kecewa levelnya PKS tuh gimana? Saya kan beda-beda juga kan gitu. Masih inilah terkanalisasi dalam forum rapat menyampaikan ya. Sayang sekali ya kinerja yang sudah dilakukan karena kan memang misalnya nih contoh dalam kasus tertentu misalnya saya melaksanakan kegiatan sosialisasi di salah satu titik ya. Yeah. Yang hadir itu kan misalnya 150 orang. Padahal saya inginnya setiap titik pertemuan itu paling tidak 30 sampai 50 supaya kontak itu membangun bonding sehingga ada keterkaitan. Sekali pertemuan, 2 kali pertemuan itu bisa memperkuat ikatan emosional antara calon legislatif dengan audiens gitu. Okay. Tapi faktanya kan kadang sampai 150. Ini yang harus kita sadari bahwa tidak seluruh yang hadir pasti menjadi pemilih karena ini. Nah, betul. Ini yang harus ada saraf dan itu diberikan sejak awal para kader ini atau calon kader itu mau turun dalam politik itu. Iya. Artinya sudah bersiap pada kemungkinan terburuk dengan sistem yang ada gitu. Iya. Dan ini kan juga ya tidak menentukan bahwa suara sekian ribu, 2.000, 3.000, 4.000 itu menjadi penentu bahwa dipatok kok 4.000 pasti lolos. Ya. Karena ini terkait dengan karena ada suara partai politik suara ke kursi. Suara pembagi pemilih ya. Ya itu kan ada berapa kursi dapatnya. Sekarang pakai SLM. Kalau 2004 masih lebih susah atau lebih ada plus minusnya lah. Tapi kalau secara umum lebih susah atau lebih mudah? Artinya tidak ekuivalen bahwa suara caleg sekian itu akan menjadi penentu dia akan berarti kalau suara caleg ini tinggi tiba-tiba nggak lolos karena rumusan itu akan lebih stres lagi dong ya? Ya itu makanya menjadi peluang. Makanya kita harus memahami sistem pemilu ya. Kemudian ada sistem pemilu kan dulu masalah nomor urut dan terbuka itu kan. Betul. Yang kedua adalah konversi suara ke kursi, ini juga menjadi penentu. Nah itu kan menariknya tuh bahwa tidak semua caleg rupanya paham dengan rules of the game dari proses politik dalam pemilu itu kan gitu ya. Artinya bahwa dia merasa kalau suara dia tertinggi di dapil itu maka otomatis dia akan lolos. Padahal nggak begitu karena ada jatah kursi kan gitu ya. Yang kuota kursi yang diperoleh oleh partai, setelah dapat angka kuota kursi yang diperoleh partai baru ditentukan suara terbanyak satu, kedua dan ketiga dari partai yang tersebut. Saya punya teman kan di partainya Partai Merah lah ya kan, orang terkenal tuh ya kan, sebutlah Johan Budi kan nggak lolos nih tahun ini kayaknya kan gitu, tapi slow-slow aja dia katanya. Jatim ya? Jatim 7 ya, Jatim 7, slow-slow aja kayaknya. Saya belum ketemu sih, tapi kayaknya slow-slow aja. Tapi kalau melihat itu, kalau partai begitu kan enak ya, tapi tentu kekecewaan itu ada. Apa yang membuat orang sudah punya benih kecewa menjadi depresi sebenarnya? Ya, depresi ataupun gangguan kejiwaan yang lainnya itu kan ditentukan oleh 2 hal dia. Yang pertama, kapasitas mental seseorang. Dan kemudian adalah stresornya. Nah, jadi orang itu punya kapasitas mental itu ditentukan dari apa? Genetik, pola asuh, nutrisi, pengalaman hidup. Itulah yang membentuk orang itu punya mental capacity tertentu. Nah, kemudian ada stresor yang dia alami, yang dia hadapi. Tadi kalau dia anggap ini stresornya sangat berat, nah tentunya dengan mental kapasitas tertentu muncullah gangguan kejiwaan, gangguan cemas, depresi dan psikotik misalnya. Tapi kalau mental capacity bagus, stresornya mungkin juga cukup berat, itu tetap dia terjaga. Nah, apalagi yang menentukan orang itu bisa terganggu atau tidak jiwanya adalah manajemen stresnya. Bagaimana dia bisa memanage, meregulasi stres yang dia alami itu dengan baik. Baru yang kedua adalah support sistemnya. Bagaimana dukungan keluarga, teman, relasi itu yang mendukung agar dia tidak sampai drop dan jatuh pada keadaan stres. Itulah yang membuat orang bisa terganggu jiwanya atau enggak. Oke, baik. Kita nanti lanjut lagi dong, karena saya kalau nanti takutnya kita lama-lama ngobrol stres juga gitu. Tapi kita nanti break dulu, nanti kita akan balik lagi. Jadi hati-hati kalau Anda dengarkan dialog kami yang live di radio pagi ini atau mungkin di YouTube. Kita live juga di Radio Bogor Official.
Nanti Anda podcastnya bisa Anda dengarkan juga di Spotify. Jadi bila Anda mendengarkan ulang dan juga mungkin caleg-caleg yang sekarang lagi stres-stres ya, Anda bisa dengarkan juga supaya nggak stres juga kan gitu ya. Karena saya bersama dengan anggota DPRD yang insya Allah akan lolos. Amin. Jadi nggak stres karena memang sudah melewati fase itu. Dan Dr. Lago Kamaren tetap bersama kami di edisi kali ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ada KPPS gitu. Anda masih bersama kami dan Anda bisa nonton kami di live YouTube di pagi hari ini. Tapi bagi Anda yang belum sempat, Anda bisa tonton di RRI Bogor Official di podcast kami dan juga di Spotify di RRI Bogor bisa Anda akses juga. Jadi Anda bisa berlangganan dan subscribe 2 media sosial kami dan Anda bisa saksikan terus banyak bincang-bincang menarik lainnya akan kami angkat untuk kita perbincangan. Tapi hari ini kita akan bicara tentang nyalek, siap menang, siap kalah. Ya kan, kalah secara mental atau gila. Ya, itu kita sedang membahas bersama Dr. Kamaren dan juga Pak Karnain. Jadi ada teman-teman dari yang lagi apa nih? Koas. Dokter muda dari Universitas Gunadarma. Ya kan, ada 3 nih lagi memantau kita, Dok. Ya. Jangan-jangan kita bertiga gila juga. Jadi 1 orang memantau 1 orang, ya kan? Karena 3 kita bertiga takutnya kita yang ngobrol sedang gila ini. Kan? Oke. Tadi saya dikasih tahu Dokter Kamaren bahwa ada anggota KPPS juga tuh. Iya. Wih, saya pikir anggota KPPS ini cuma kelelahan aja. Rupanya sampai pada stres dan kalau nggak di manage bisa jadi gangguan kejiwaan tuh. Nah ini saya nggak tahu nih, ini pekerjaan yang katanya lagi menggiurkan karena TikTok ini kurang ajar juga ya. Ini TikTok tuh bikin gini nih. Akhirnya jadi ASN juga nih ya kan. Dia fasilitas liburan apa aja yang bisa dinikmati setelah menjadi ASN. Itu petugas KPPS, hotel kamarnya ngeri-ngeri ya. Tapi rupanya saya dapat cerita nih Pak Karnain, ada yang stres juga loh KPPS itu. Gimana ceritanya, Dok? Iya benar, jadi anggota KPPS gitu ya, itu kalau yang saya wawancara ya, kebetulan pasien saya langsung gitu, jadi memang pekerjaannya cukup melelahkan ya, dari beberapa hari sebelumnya atau malah jauh-jauh hari sebelum hari hanya itu sudah ada tingkat stres tertentu. Dan ditambah lagi dengan kelelahan fisik dan kelelahan mental yang dialami. Nah, kita kan hidup itu harus work-life balance lah ya. Work hard, play hard, istirahat. Jadi harus seimbang. Nah, tapi agak beda dengan prinsip itu. Gimana itu? Ibu-ibu. Apa tuh prinsipnya? Workshop. Workshop. Suaminya work, dia shop kan. Ada juga beberapa pasien saya yang jadi anggota KPPS tuh. Jadi sepanjang malam tuh WA saya terus. Dok, saya udah capek banget ini, Dok. Aduh, saya udah stres nih. Oh, tenang, coba atur nafasnya. Saya ajarin teknik-teknik manajemen stresnya. Ada obat kamu, ada, Dok. Coba minum ekstra dulu obatnya gitu. Beberapa pasien saya konsul tuh. Akhirnya besoknya udah lebih biasa lagi. Tapi ada yang sampai harus dirawat tuh gara-gara ada gangguan kecemasan, depresi dan psikotik tadi gitu ya. Dan juga kalau dilihat ada juga beberapa orang yang memang punya riwayat masalah kejiwaan sebelumnya. Nah, ternyata riwayat memiliki gangguan kejiwaan sebelumnya membuat seseorang itu lebih rentan, lebih beresiko ya untuk munculnya gangguan kejiwaan di masa yang sekarang ini. Itu sampai levelnya apa tuh yang KPPS itu? Kalau yang dirawat itu dia sudah ada perilaku yang membahayakan. Contohnya apa tuh? Membahayakan orang lain dan dirinya. Jadi kekerasan. Perilaku kekerasan secara verbal yang mengancam,
Perilaku kekerasan secara fisik kepada benda, menghancurkan barang gitu ya, atau kepada orang lain juga ada, itu sudah mulai mau memukul, melukai, dan kekerasan pada dirinya sendiri atau yang kita sebut suicide idea atau suicide tentament, jadi ingin mengakhiri hidupnya. Oh ya? Nah itu adalah perilaku yang itu anggota KPPS sampai pada ingin menghabisi dirinya sendiri. Betul, gitu. Jadi itulah yang merupakan indikasi seseorang untuk dilakukan perawatan karena ada perilaku yang membahayakan. Dan waktu kita lakukan assessment itu kita dapatkan memang ada gangguan pada status mentalnya, ada mood yang depresi, ada halusinasi, dia mendengar ada suara-suara bisikan, melihat bayangan, ada yang namanya waham, ide, pikiran, keyakinan yang nggak sesuai dengan kenyataan. Dia ngerasa orang-orang kayak memperhatikan dia, seperti ada yang ngejar-ngejar dia, itu udah waham namanya. Tetapi kalau udah mengalami gangguan itu dibawa ke rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi, di instalasi gawat darurat kita langsung berikan pengobatan. Di dalam perawatan kita stabilisasi dengan berbagai modalitas terapi yang kita miliki, 1-2 hari udah bisa langsung terapi. Tapi apa di dalam ruangan pengobatan nggak boleh taruh kotak kali Dok ya? Kotak? Oh, kenapa? Takutnya dendam dia sama kotak suara kan. Ini gara-gara ini nih gua stres nih kan. Iya. Ada nggak sampai segitunya tuh? Pemicu-pemicu ada beberapa pemicu-pemicunya tuh apa aja biasa? Apa sih barang tadi kan bilang barang. Apa sih yang bikin kesel tuh kadang-kadang barang-barang itu? Macam-macam lah ya gitu. Kadang-kadang dengan suara-suara yang agak terlalu keras gitu ya, atau ya hal-hal yang tadi memicu itu bisa membuat dia ke-trigger gitulah ya, tentang trauma yang memang dialami sehingga menyebabkan dia terganggu kejiwaannya. Oke, gitu ya. Oke, Pak Karnain, pengalaman Anda itu menunjukkan bahwa gimana? Harusnya tuh bagaimana kita apa kita kan pengen anggota DPR atau wakil rakyat kita atau siapa berkontestasi itu enggak. Saya takutnya ini canda-candaan kawan aja nih sebenarnya. Sebenarnya caleg itu ada 2 macam stres bro katanya gitu. Pertama itu caleg ketika sudah nyalek stres, malah sesudah masuk di DPR baru stres. Iya. Nggak siap ya. Bukan Pak Karnain, bukan. Iya, Pak Karnain. Maksudnya ketika di dalam stres keputusannya pada stres tuh. Nah itu gimana seharusnya? Kalau Anda lihat tadi apa namanya yang Dokter Kambaren bilang bahwa kondisinya tuh mulai tadi kan itu kan yang kita alami ya, mulai GERD kemudian pusing kepala itu rata-rata kan kita alami tuh. Saya jadi tadi tuh mikir juga jadi karena saya sama Pak Karnain itu pas dokter bilang itu lagi perhatiin dokter ini jangan-jangan ada nih buat stres juga nih kan gitu. Gimana tuh Pak Karnain? Iya. Jadi memang kalau secara administratif kan memang persyaratan calon legislatif itu kan kita juga melalui screeningnya apa namanya kejiwaan ya. Jadi selain tes kesehatan fisik jasmani kan itu ada definisi rohani itu adalah kesehatan jiwa ini. Tapi detail nggak? MPPI kita mengerjakan berapa? 567. Oh iya, waktu saya tes jabatan publik di DPR saya ngerjain itu juga. Itu aja makin muntah loh itu. Itu termasuk yang bikin stres sekali itu. Bikin stres juga ya. Aduh, saya 567 soal itu kita memperebutkan 5 kursi jabatan publik ini. Yang masuk ke DPR itu berarti kali 3, 15 untuk di-fit di komisi, ada salah satu komisi di DPR, komisi 1. Itu waktu kerjaan MPPS sama psikotes tuh banyak yang muntah dong. Beneran itu gimana Pak Karnain? Nah ini harusnya memang screening inilah menjadi salah satu modalitas masing-masing calon anggota legislatif untuk mengukur. Hanya saja kan memang sepengetahuan saya memang tidak diinformasikan secara apa namanya secara detail potensi-potensi apa namanya gangguan kejiwaan dari hasil tes itu kan. Jadi memang kita ya selesai MPPI itu masing-masing calon anggota legislatif melalui partai politiknya itu mendapatkan hasilnya bahwa dinyatakan sehat jasmani dan sehat rohani. Itu udah ada dokumen ininya lah. Itu bukan dokumen doang tuh. Persyaratan aja. Enggak, kita berproses itu ada makanya kan dari apa namanya ada psikiater ya, ada psikolog yang apa waktu itu kalau nggak salah pernah dengan Marzuki Mahdi, kalau yang tahun ini kayaknya dengan RSUD kayaknya untuk PKS. Jadi kan karena berbagi ini. Oh ini internal partai ya? Iya di fasilitasi bersama. Bukan secara umum partai politik melakukan prosedur atau mekanisme yang sama. Semuanya sama. Hanya saja kan ini hasil apa tes kesehatan jiwa ini kita tidak mendapatkan rincian. Tapi dikasih tahu nggak
misalnya ke ketua, ke sekjen atau ke kalau dokumennya stakeholder semua terkait, sehingga misalnya kita tahu bahwa ini punya potensi nih gitu. Itu dikasih nggak Pak Karnain? Kalau detailnya itu enggak. Saya mengasumsikan bahwa rumah sakit sudah punya standar bahwa ada batas yang memberikan kekuatan kesehatan rohani bagi calon anggota legislatif. Ya, sehingga detailnya itu kita tidak mendapatkan informasi kan, kecuali ini untuk screening untuk rekrutmen jabatan tertentu ya atau kekhususan tertentu. Tapi itu bukannya sifatnya umum ya, bahwa untuk setiap posisi ya tesnya begitu aja. Kalau saya lihat cerita Pak Karnain, apa yang disampaikan Dr. Lahargo Kambaren, kan pressure-nya jauh lebih tinggi dong kalau ini. Kalau misalnya jadi komisaris itu ya, waktu saya ikut itu jadi calon komisaris atau calon direktur gitu, itu kayaknya ya kalaupun sampai muntah kayaknya, walaupun muntah masih bisa merintah lah itu sebenarnya. Saya kira kembali ke ini ya, individu atau personal dari calon anggota legislatif itu sendiri. Jadi pertama background, kesiapan mentalitas dia untuk mengikuti kontestasi, ada konsekuensi menang kalah itu yang memang menjadi modal penting. Ya semua orang kan biasanya deklarasi mau oke aja menang kalah, tapi faktanya setelah itu yang memang kesiapan memang bangunan kesiapan mentalitas itu selain individu tadi disampaikan Dr. Lahargo juga bagaimana lingkungan strategis keluarganya, lingkungan partainya juga itu membangun kondusivitas. Nah, sebelum saya Dr. Lahargo nih saya ingin tanya jujur-jujuran nih. Itu tim ses suka bohong nggak sih? Tim ses. Kalau bohong saya tidak bisa kan mengklaim bahwa tim ses bohong. Maksudnya gini, takutnya kan gini, ini orang Pak udah Pak maju aja deh. Suara Bapak oke nih gitu. Mantep banget nih kan gitu. Ini yang bisikin tim sukses juga nih, tim sukses juga nih kan. Yang sukses kan timnya, orangnya kan belum tentu nih. Nah itu ada nggak yang gitu ya? Mungkin nggak di partai Pak Karnain nggak, tapi ada nggak yang menyebabkan akhirnya orang ini kan ekspektasi tadi kita bicara ekspektasi, menang nih gua nih, ya kan? Posisi di sini nih kan, kan kalau di DPR itu bukan menang setengah menang atau kalah, enggak. Kalau nggak menang ya kalah kan gitu ya, karena posisinya jelas kursi. Ada nggak yang ini tipu-tipu ini kan? Tim ses ini. Kita malah mengenal ya di teman-teman calon anggota legislatif itu mengenal yang sekarang jadi armada di Kota Bogor yang ada uncal, usaha nipu caleg. Jadi kadang kita menemukan ya. Waduh, yang suka ada figur-figur tertentu ternyata mendatangi banyak caleg dan menggunakan modus tertentu. Ada wartawan juga? Saya nggak berani sampai ke detail seperti itu. Tapi ada usaha-usaha dari tokoh-tokoh tertentu atau orang oknum tertentu yang kemudian melakukan komunikasi intensif dengan para calon anggota legislatif. Jadi kita sebut tadi usaha nipu caleg itu. Jadi datang ke caleg, mengkomunikasikan potensi suara atau potensi jaringan, kemudian meminta sesuatu untuk imbalan proses pengkondisian dari jaringan atau gimana dokter? Terungkap nggak dalam pemeriksaan misalnya pengalaman Anda ini sebagai psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa bahwa salah satu yang membuat mereka itu stres berlebih karena memang sudah ada wacana sebelumnya yang dilakukan oleh uncal-uncal tadi kan gitu lah. Jadi udah tambah nih, udah Korea uncal gitu banyak kali nih kan ya. Ya, jadi kalau saya lihat banyak hal-hal yang di luar dugaan ya. Dia udah prepare, udah ada skemanya, tapi nggak sesuai dengan apa yang udah dipersiapkan. Nah, itu menjadi stresor tuh. Sebenarnya kan yang namanya stres itu normal ya, alamiah. Stres itu ada dua kok. Ada yang namanya eustress, itu stres yang positif. Kalau kita stresnya bisa di manage dengan baik, itu malah bisa membuat kita mengeluarkan potensi terbaik kita. Betul. Itu power of kepepet itu ya? Power of kepepet. Baru ada stres yang negatif. Nah, stres negatif ini namanya distress. Nah, tadi tanda dan gejalanya tadi kita kenali. Terutama orang ini nggak punya manajemen stres yang bagus dan dia nggak punya support system yang baik. Nah, itu yang bikin mentalnya drop, kena mental breakdown katanya. Dan itu yang memerlukan pertolongan ya, pendampingan agar dia bisa mencapai recovery, bisa pulih lagi. Karena yang namanya stres atau gangguan jiwa apabila ditangani dengan cepat dan tepat itu bisa kemudian pulih dan bisa beraktivitas, berfungsi seperti biasa. Gitu. Tapi ini orang yang terkena gangguan jiwa pasca proses pesta demokrasi atau pemilu itu permanen atau enggak?
Tentunya enggak ya. Jadi setiap gangguan jiwa itu kan medical condition. Jadi recovery is possible, memungkinkan untuk pulih. Jadi dengan penanganan yang cepat dan tepat tadi, jadi ikutin tuh langkah-langkahnya. Kalau kita misalnya berhadapan dengan suatu stresor yang berat, yang pertama langkahnya adalah validasi. Kita merasakan sedih, kecewa, marah, itu wajar. It's okay to not be okay dalam satu waktu hidup kita. Betul. Baru yang kedua adalah ventilasi. Coba ceritakan ke orang yang kita percaya apa yang sedang kita rasakan tersebut, atau melakukan journaling, menulis di note, buku harian. Itu yang dilakukan Pak Habibie tuh. Jadi saya punya cerita nih. Jadi waktu saya mau wawancara eksklusif dengan Pak B.J. Habibie, jadi saya seminggu itu dia bilang, Maulana, you have to come to my house in a week. Before we have an interview kan gitu. Saya mau eksklusif sama dia interview. Seminggu kita di rumahnya tuh, di perpustakaan dia yang besar itu, terus dia cerita aja. Terus ada satu cerita yang menarik tuh, Dok. Apa katanya? Berarti ini benar nih kata dokter. Pada saat di Jerman, setelah Ibu Ainun meninggal, saya dipilih, I have a two choice from dokter kata dia. Satu, you have to write something, kamu harus nulis sesuatu. Yang kedua, kalau enggak kamu gila. Berarti benar dong ya? Itu ventilasi. Nah, kalau sudah melakukan ventilasi belum cukup membantu, lakukan teknik regulasi emosi. Nah, jadi emosi-emosi yang tadi udah kita validasi itu kita regulasi dengan berbagai cara gitu ya. Pertama dengan teknik pernafasan. Ada teknik nafas 478 namanya. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, buang dari mulut 8 detik. Kenapa ini penting? Karena waktu kita stres, cemas, khawatir, itu nafas nggak beraturan, pendek dan cepat. Dan itu bikin oksigen yang masuk ke paru-paru menjadi kurang, otak juga kurang oksigennya atau namanya hipoksia. Mengatur pernafasan secara sadar seperti itu akan membuat oksigennya cukup dan kita akan lebih tenang. Nah, kalau udah coba tarik nafas dalam, hembuskan perlahan masih stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Ini kayak yang menarik. Menarik nih. Gitu. Cuma kayaknya tunainya habis waktu nyala. Iya, utang masih banyak kan gitu ya kan. Jadi teknik regulasi emosi itu banyak gitu ya. Ada teknik grounding, teknik relaksasi, berolahraga, itu mengeluarkan endorfin, itu regulasi. Nah, baru yang keempat, kalau udah coba tadi validasi, ventilasi, regulasi belum ngebantu, ada langkah keempat, yaitu konsultasilah ke profesional kesehatan jiwa. Ada psikiater, ada psikolog. Tapi ini yang jarang nih. Orang Indonesia tuh kalau mau ke dokter gambaran itu kadang-kadang takut stigmanya dulu dong. Stigmanya kalau kita ke dokter jiwa udah pasti gangguan jiwa, padahal kan belum tentu juga kan. Betul. Preventif kan itu ya. Betul, kita lakukan assessment dulu, baru tingkatannya seperti apa, baru penanganannya bagaimana. Kadang-kadang dengan edukasi ya, psikoedukasi aja, ternyata saya sedang stres aja nih, saya bisa coba rubah pola hidup sehat saya dengan lebih baik. Itu akan membaik. Oh, ternyata dia kurang support system ya, dukungan dari keluarganya lebih support, ternyata lebih teratasi. Atau memang dia membutuhkan pengobatan dan terapi-terapi yang lebih intensif lainnya untuk mengakselerasi proses pemulihan. Tapi ada nggak pasien yang caleg akhirnya panjang sampai 5 tahun gila terus itu? Ada, kalau duration of untreatednya lama. Jadi sekarang ini kita sudah melakukan beberapa riset, orang kalau terganggu jiwanya itu datang pertama bukan ke profesional medis kesehatan jiwa, ke alternatif, dukun-dukun dan lain sebagainya. Orang pintar. Nah, itu yang membuat durasi of untreatednya jadi panjang, dan itu bikin lebih sulit. Pak Ustadz Karnain tuh udah jelas tuh. Awal aja udah sirik ya kan? Gimana kesana yang bagus? Ke dukun dulu. Iya, banyak. Dukunnya aja stres ya. Nah, itulah kadang-kadang. Jadi kita pun terus-menerus ya memberikan psikoedukasi kepada masyarakat Indonesia bahwa kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. No health without mental health. Jadi tetap prioritaskan kesehatan jiwa kita agar kita bisa tetap berfungsi dan produktif dalam hidup sehari-hari meskipun ada stresor yang berat dalam hidup kita. Kemarin itu Kang Maulana, sebelum pemilu itu saya di rumah sakit itu membuat suatu jargon itu. Apa itu? Jargonnya begini gitu ya. Dukunglah
capresmu dengan segenap hati dan bukan dengan segenap jiwa. Oh, betul. Supaya kalau capresmu kalah, kamu cuma sakit hati, bukan sakit jiwa. Jadi nggak usah terlalu jor-joran gimana. Baper, aduh, saya kalau di perumahan itu ngeri banget ya kan. Harusnya ini terdeliver ke caleg-caleg. Harus juga begitu. Tapi gitu mungkin Pak Karnain boleh dong. Ini di akhir bincang kita gimana nih? Karena kita masa iya kita masa kita mengukur kedewasaan demokrasi masih ada unsur orang gilanya kan? Gimana tuh menurut terakhir nih saya ke Pak Karnain dengan kondisi begini kan kita menginginkan, kita kan juga pengen bahwa mekanisme partai itu seperti mekanisme partai yang dijalankan di internal Pak Karnain karena memang sepertinya rapi. Jadi orang memang sudah disiapkan selain memang berserah pada Tuhan juga punya usaha yang masuk akal juga. Maksudnya sudah dihitung distribusi suara, kalau orang masuk sini bagaimana, maka kemungkinan Anda menang itu berapa persen pasti dihitung kan. Kalaupun kalah ya kecewa, itu manusiawi, tapi enggak duration of untreatednya itu bisa jadi permanen. Ya gila 5 tahun menjelang caleg dia bersembuh terus gila lagi kan. Itu gimana tuh? Jadi saya berpendapat bahwa ini memang harus menjadi agenda bersama ya. Artinya satu, internal partai melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif melalui proses kaderisasi atau melalui proses rekrutmen public figure yang dianggap punya kapasitas dan punya preferensi yang tepat untuk diusung oleh partai tertentu. Nah, itu kan sah-sah saja ya. Sah dong. Partainya Pak Wali kan banyak public figure tuh. Kemudian yang kedua memang harus ada input informasi, pengetahuan, pemahaman tentang aturan main dari pemilu ini supaya penting. Setiap calon anggota legislatif mengetahui betul ya, proses rekrutmen, kemudian kerja pemenangan pemilu, kemudian ada sistem pemilu dan juga konversi suara ke kursi itu yang jadi penentu akhir kan. Itu yang harus dipahami oleh masing-masing calon anggota legislatif dan juga para pendukungnya ya. Dan yang ketiga adalah stakeholder. Nah ini kan seolah-olah ya kalau di dalam penyelenggaraan pemilu ya, seperti kesehatan jiwa atau psikologi ini tidak secara langsung, tetapi ternyata kan bagian pentingnya itu ternyata di pasca pemilihan atau pencoblosan ini menjadi komponen yang sangat menentukan. Sangat penting, sangat menentukan. Sehingga ada baiknya juga nanti ada pembekalan. Yang komponen pembekalan itu atau substansinya adalah tentang kesehatan jiwa ini. Bagaimana mengelola stres, mengelola kepanikan, mengelola macam-macam yang terkait dengan unsur kejiwaan atau ini. Mungkin terinternalisasi di para calon gitu. Sebelum dan sesudah kayaknya Dok ya, gimana Dok terakhir itu? Benar. Karena sesudah kayaknya harus ada hiburan juga Pak. Karena sesudah itu kadang-kadang tim Uncal pergi ya kan, warga menjauh ya kan. Tim suksesnya sukses. Bukan saya bilang tim sukses itu timnya yang sukses. Dia orangnya belum tuh. Itu kayaknya ya Dok ya. Perlu. Sebelum dan sesudah kayaknya Dok ya. Iya setuju. Jadi kalau sebelum kita preventif, kalau sesudah kita sudah mulai masuk ke kuratif dan rehabilitatif gitu ya. Jadi ya mengalami kecewa, marah, kesal, sedih karena hasil pemilu itu sebenarnya wajar dan alamiah kok. Yang penting jangan berlebihan dan jangan berkepanjangan. Bagaimana caranya? Kenali tuh tanda dan gejala stres, segera lakukan manajemen stres, dan kalau kita anggota keluarga, masyarakat yang melihat relasi anggota keluarga kita yang kok ada perubahan sikap dan perilaku nih, segera kita berikan perhatian lebih atau kalau bila perlu mengajaknya berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa agar mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Betul, itu penting tuh. Jadi dokter-dokter muda itu penting juga tuh ya. Jadi kalau mencintai jangan sepenuh jiwa, sepenuh hati aja, jangan sepenuh jiwa, bahaya kita ya kan. Jadi memang untuk caleg-caleg dan untuk caleg-caleg dan juga tim sukses untuk jujur lah, jangan masuk dalam aliansi usaha nipu caleg. Dan caleg-caleg mungkin harus bisa terima karena ini kontestasi 5 tahunan. Jadi Anda bisa coba 5 tahun lagi dengan mekanisme yang benar. Anda mungkin pilih partai yang jauh lebih oke. Tadi
tadi Dokter Kambaren kayaknya sebelumnya udah harus kemudian mendekatkan diri sama Tuhan tuh penting juga. Kadang-kadang kita lupa itu ya. Kadang-kadang kita lupa itu dan kadang-kadang dengan bisikan-bisikan tadi kita merasa jumawa, Bapak pasti suaranya oke. Karena saya tanya itu kenapa? Kadang takut-takut juga karena ada omongan ini gosip-gosip aja. Ada profesi saya juga yang ikut dalam itu. Kasih janji-janji manis ini. Kawan-kawan ini memang kalau orang Medan cemana lah kawan ini kan. Kurang ajar juga ini kan. Ini bahaya karena sekali lagi kita menginginkan demokrasi yang jauh lebih baik. Artinya ukurannya bahwa output dari demokrasi memang harus baik. Kan kita nggak bisa lihat hanya anggota DPR yang sukses. Yang gagal ya nggak apa-apa. Tapi kalau gagal gila ini menjadi masalah kan gitu ya. Mudah-mudahan kita pendewasaan demokrasi karena 2024 itu adalah dalam RPJMP panjang itu harusnya jadi indikator kita untuk mengukur demokrasi kita. Apa kita cocok dengan sistem ini atau kita harus ubah sistem demokrasi. Kayak saya dimarahin Bambang Pacul ini kalau kayak gini kan ya. Korea juga ini Maulana ini katanya. Kita akhiri bincang pagi kita di edisi hari ini. Terima kasih Dokter Kambaren, terima kasih Pak Karnain. Kita jumpa kembali di edisi mendatang. Sampai jumpa.